I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Nah, untuk soal yang pertama, kapan manusia itu menggunakan logika? Nah, jadi manusia itu ternyata sejak bayi sudah mampu membuat keputusan dan pola pikir kritis yang sederhana. Jadi setidaknya bayi ketika berusia 1 tahun itu sudah berpikir secara logis meskipun sederhana. Ketika bayi tidak bisa berbicara, bukan berarti bayi itu tidak bisa berpikir secara logis. Semisal bayi itu dikasih barang atau benda apa, dia 2. Yang satu gelap, warnanya gelap, dan yang satu warnanya memang cerah, mencolok, dan memang menarik perhatian. Nah, di situ bayi itu kemungkinan besar akan memilih benda atau mainan yang warnanya lebih terang. Manusia itu berpikir secara logis lebih sempurnanya itu pada usia 7 tahun. Jadi, manusia itu bisa berpikir secara logis dari masih bayi, namun sempurnanya itu ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Nah, pada usia 7 tahun itu, apa yang mendasari manusia itu bisa berpikir logis? Nah, pada usia 7 tahun itu, anak-anak sudah bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu berpikir logis dari mulai bayi. Tepatnya dia berumur 1 tahun. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu kapan manusia itu menggunakan logika induktif dan deduktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa menggunakan logika induktif dan deduktif. Nah, semisal kita mengetahui bahwa ada buku dan kertas yang jatuh ke bawah. Nah, contoh logika induktifnya. Jadi logika induktifnya itu kita akan menyimpulkan bahwa semua benda yang ada di dunia ini akan jatuh ke bawah. Jadi deduktif itu adalah kesimpulan yang diambil dari hal yang khusus ke umum. Jadi kalau deduktif berarti umum ke khusus. Kemudian logika deduktifnya. Nah, dikarenakan semua barang jatuh ke bawah, maka kita akan berasumsi bahwa semua benda yang kita pegang, contoh semisal kita pegang HP, jadi HP itu juga akan jatuh ke bawah. Seperti itu. Jadi, dikarenakan penalaran logika induktif itu kesimpulan yang diambil dari hal yang khusus ke umum, maka kita akan melihat sesuatu hal yang khusus. Nah, kalau pada kasus ini, itu kita akan melihat suatu hal yang khusus. Kalau pada kasus ini seperti buku dan kertas yang jatuh ke bawah. Jadi kita menyimpulkan bahwa semua barang akan jatuh ke bawah. Nah, sedangkan logika deduktif kan dari umum ke khusus. Seperti semua barang itu akan jatuh ke arah bawah. Semua barang akan jatuh ke arah bawah. Sehingga barang yang kita bawa di tangan kita akan jatuh ke arah bawah juga. Kemudian, soal yang ketiga, ceritakan kerancuan berpikir yang ada di sekitarmu. Kerancuan berpikir atau kesesatan berpikir yaitu pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis. Nah, sehingga argumen yang disampaikan itu menjadi tidak valid dan tidak relevan. Semisal, A ngobrol sama si B. Gini,
Mendingan kamu cuti kerja aja sehari biar tugas kita cepat selesai, atau hari ini kamu kerjakan semua pekerjaan yang harus dikerjakan besok. Jadi besok bisa ambil cuti tanpa kepikiran kerjaan. Jadi si A itu berkata seperti itu. Kemudian si B itu menjawab, kamu aja belum punya kerjaan, mana tahu susahnya dapat izin cuti. Itu. Jadi si B ini merasa tersinggung. Jadi percakapan tersebut mengandung kekeliruan atau kesesatan berpikir karena orang yang bekerja tersebut justru menyerang kepribadian temannya. Jadi alih-alih mengatakan kemungkinan bisa atau tidaknya mengambil cuti kerja. Kemudian soal yang terakhir yaitu kenapa kalian jelaskan secara logika kenapa kalian cocok kuliah di prodi BKI Yai Syarifuddin. Jadi saya dulu itu memilih prodi BKI di Yai Syarifuddin karena menurut saya di BKI itu banyak ilmu-ilmu yang cukup penting, semisal ilmu psikolog. Nah, ilmu psikolog yang ada di BK itu bisa kita pakai untuk mengatasi masalah yang dihadapi orang lain. Meskipun diri sendiri juga mempunyai masalah. Kemudian saya itu senang curhat, juga senang dijadiin tempat curhat. Jadi kan di BK itu kita gitu sih saling curhat. Jadi kemudian di BK itu kita diajarkan untuk memahami karakter orang lain. Jadi kita itu apabila sudah memahami karakter orang lain, maka kita itu akan mudah dalam mengenal karakter orang tersebut. Jadi kita itu bisa membuat hubungan baik dengan orang tersebut. Jadi ya gitu. Saling curhat seperti itu. Oke, mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Dadah.